Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat semuanya ya. Jangan lupa 3M, karena masa ini masih masa pandemi 19. 3M itu apa? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk materi IPS hari ini, judulnya Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Mari kita simak. Materi pembelajarannya ada 3. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk D dan E akan kita bahas pada masa yang akan datang. Tujuan pembelajarannya: melalui model problem based learning dan pendekatan shell, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, serta potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia dengan tepat dan mampu mempresentasikan laporan hasil pemecahan masalah tentang keruangan wilayah Indonesia sesuai kemampuan siswa masing-masing. Ini yang akan kita bahas nanti, ada 3 A, B, C. Bagian A. 1. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. A2. Unsur-unsur ruang adalah sebagai berikut. 1. Spasial atau tata ruang, yaitu persebaran gejala alami dan manusiawi di permukaan bumi. 2. Ekologi atau milieu, yaitu adaptasi manusia dengan lingkungan fisik dan biologisnya. 3. Region, yaitu wilayah atau tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Karakteristik yang berbeda ini menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Adanya perbedaan karakteristik ini, maka terjadilah interaksi antar ruang. Karena setiap ruang atau wilayah mempunyai perbedaan barang-barang yang dihasilkan. A3. Jenis interaksi antar ruang. Antara lain pergerakan orang, perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional. A4. Kondisi saling bergantung. Seperti apa? Akan kita lihat. 1. Saling melengkapi atau komplementari. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Letak Indonesia, luas Indonesia. Di sini ada gambar petanya ya. Oke, kita lanjut bagian 1, pemahaman lokasi melalui peta. Komponen peta. 1. Judul. Judulnya di sini misalnya Jawa Madura. 2. Skala. Di sini misalnya 1 banding berapa. Ketiga, orientasi utara. Ini ada gambarnya. Kemudian 4 simbol. Ada simbol warna, simbol garis. 5 garis koordinat. Di sini ada garis koordinat di dalam peta ini. Kemudian 6 inset. Inset itu adalah gambar yang lebih luas yang ada di dalam peta ini. Kemudian 7 legenda. Misalnya legenda itu ada selain seperti simbol juga tanda-tanda. 8 sumber peta, artinya peta ini dibuat oleh siapa. B2 letak Indonesia. Letak Indonesia dilihat secara astronomis dan geografis. Secara astronomis letak Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, letak Indonesia di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik. B3. Luas Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial. Daratan Indonesia terdiri atas 13.466 pulau. Panjang garis pantai 99.030 km. Luas daratannya 1.922.570 km persegi. Dan perairan Indonesia seluas 3.257.483 km persegi. C. Potensi wilayah Indonesia. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari hutan, sumber daya tambang. Sedangkan kemaritiman adalah perikanan dan hutan mangrove serta terumbu karang. Nah, untuk tugasnya adalah buatlah catatan singkat menurut pemahaman kalian masing-masing dari paparan materi-materi di atas. Dari video pembelajaran tadi, kalian sudah mengerti ya, sudah dilihat, sudah dirasakan, sudah dipikirkan. Nah, itu kalian buat rangkuman semampu kalian masing-masing. Oke, terima kasih pesan Ibu. Jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.